Sumba adalah pulau terindah di dunia. Namun apakah Anda tahu bahwa Sumba adalah salah satu pulau di Indonesia yang membentuk kerajaan? Selain mempunyai sejumlah tempat wisata yang eksotik, Pulau Sumba juga ternyata punya cerita sejarah mengenai kerajaan-kerajaan pada masa lampau. Seperti apa cerita sejarah tersebut? Saksikan video dan jangan lupa like dan subscribe. Masyarakat Sumba pada umumnya tidak ada yang namanya kerajaan dalam sistem pemerintahan tradisional mereka. Yang ada hanya kampung-kampung yang dipimpin oleh seorang kepala kampung masing-masing. Aturan adat yang berlaku pun berdasarkan peraturan adat yang berlaku di setiap kampung. Namun pada saat penjajahan Belanda untuk mempermudah kontrol, Belanda mulai membangun hubungan dengan para kepala-kepala kampung. Mereka melakukan kontrak kerjasama, di mana setiap penguasa tradisional yang menandatangani kontrak, atau sering disebut kontrak plakat pendek atau korte verklaring, diakui secara resmi dan disebut raja, lalu diberi tongkat sebagai tanda kekuasaan. Dari sinilah kata toko atau tongkat menjadi populer. Ada dua jenis tongkat, yakni tongkat berkepala emas atau tokondoko yang diberikan kepada raja utama, dan tongkat berkepala perak atau dalam bahasa Sumba disebut toko amahokaka untuk raja bantu. Raja yang mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda harus mengakui kedaulatan penguasa Belanda, dan salah satu tugas pentingnya adalah menarik pajak untuk kepentingan Belanda. Dengan demikian kedaulatan mereka sebetulnya telah berada di bawah penguasaan bangsa lain. Namun secara de facto raja-raja tersebut tetap berdaulat dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Dan melalui mereka Belanda menancapkan kekuasaan kepada seluruh masyarakat. Pada mulanya ada kepala-kepala kampung yang tidak tunduk dan melawan kepada pemerintahan Belanda. Namun karena kekuatan militer yang kuat, mereka akhirnya menyerah dan tunduk pada kekuasaan Belanda. Kerajaan-kerajaan di Sumba. Sebelum tahun 1912, di wilayah Kodi terdapat dua kerajaan, yaitu Kodi Bokol dan Kerajaan Bangedo. Pada tahun 1915, wilayah Rara dan Ede dilepas dari Kerajaan Bangedo dan digabungkan dengan Kerajaan Wewewa. Begitu pula wilayah Gaura digabungkan dengan Kerajaan Lamboya. Pada tahun 1919, Raja Bangedo, Inri Jakanda, meninggal dunia dan digantikan oleh Ranggakura. Tahun 1929, Ranggakura digantikan oleh Raya Bokol sampai tahun 1931. Selanjutnya Kerajaan Bangedo digabung dengan Kerajaan Kodi di bawah kekuasaan Raja Kodi waktu itu, Derawula. Untuk wilayah Kerajaan Bangedo sendiri diangkat seorang Raja Bantu, yaitu Tariloge. Sewaktu beliau wafat digantikan oleh Hermanus Ranggahoro. Raja Bantu ini kemudian diangkat menjadi Raja Kodi, menggantikan Derawula yang meninggal dunia pada tahun 1945. Hermanus Ranggahoro menjabat sebagai Raja Kodi sampai terjadinya perubahan sistem pemerintahan. Kerajaan Wewewa dikukuhkan dengan korte verklaring tanggal 23 Desember tahun 1913. Kerajaan ini terdiri dari beberapa wilayah adat, yaitu Lewata, Mangutana, Baliloko, Pola, Buemangura, Taworara, Rara, Ede, dan Tanamaring. Pada saat korte verklaring ditandatangani, yang menjadi raja adalah Mete Umbupati. Setelah meninggal dunia beliau digantikan oleh putranya, Mbulu Engge. Tahun 1934 Mbulu Engge dibuang ke Sumbawa Besar karena terlibat perkara hukum. Sejak itu Kerajaan Wewewa dibagi menjadi 3 wilayah kesatuan, yang semuanya berada di bawah sebuah komisi pemerintahan, yaitu wilayah Lewata Mangutana, yang diperintah oleh Raja Wadambombo, wilayah Wemangura dengan Raja Bantu Gideon Bulu, serta wilayah Pola atau Pala, dengan Raja Bantu Jakub Inangle. Komisi ini berada di bawah pengawasan Raja Lulik Koki Umbudaka. Setelah kembali dari pembuangan, Mbulu Engge kembali terpilih menjadi Raja Wewewa, sampai terjadinya perubahan sistem pemerintahan di tahun 1962. Kerajaan Lauli atau Loli dikukuhkan dengan korte verklaring tanggal 25 April tahun 1923. Kerajaan Lauli terdiri atas 3 wilayah adat, yakni Lauli Bodo, Lauli Bawa, dan Waibangga. Sebelum tahun 1912 Raja Kerajaan Lauli adalah Umbu Mailu Beku, kemudian digantikan oleh Dangilade, Raja Lauli Bawah. Setelah Raja Dangilade meninggal dunia di tahun 1920, di masing-masing wilayah adat diangkat seorang raja kecil atau Raja Bantu, Regent, tersendiri, yakni Raja Todaleru untuk wilayah Lauli Bodo,
Raja Kebabuningani di wilayah Laulibawa dan Raja Giku Umbulika untuk wilayah Waibangga. Ketiganya merupakan suatu komisi pemerintahan kerajaan Lauli. Pada tahun 1927 Raja Bantululibawa Kebabuningani digantikan oleh Raja Koki Umbudaka. Raja Giku Umbulika dari Waibangga digantikan oleh Raja Ledemude. Pada tahun 1932 Raja Koki Umbudaka menjadi raja untuk seluruh kerajaan Lauli, sampai komisi pemerintahan kerajaan Lauli dihapus. Namun untuk wilayah Waibangga masih diangkat seorang raja bantu yaitu Datogoro, menggantikan Raja Ledemude.